Cerita dimulai dengan sebuah peristiwa apokaliptik yang tidak bisa dijelaskan, yang memusnahkan populasi manusia pada hari Selasa sore. Kejadiannya sangat mendadak, sehingga orang-orang mati di tempat mereka duduk dan beraktivitas. Di sebuah kota kecil di Amerika, Dale percaya bahwa ia adalah manusia terakhir di bumi, dan telah menciptakan rutinitas yang damai untuk kehidupannya yang sepi ini. Dia tinggal di perpustakaan tempat dia dulu bekerja dan masih merawat buku-buku dengan baik, mengatur semuanya dengan rapi agar bisa dilestarikan. Untuk urusan makanan, dia mengambilnya dari supermarket, tetapi juga memiliki hobi memancing, karena tidak seperti mamalia, ikan masih hidup dan sehat. Dale juga memiliki sistem untuk mengunjungi rumah-rumah di kota. Setiap hari, dia memilih satu rumah dan membersihkannya sambil menjaga wajahnya tetap terlindungi, mengambil setiap gambar yang mungkin dia temukan di dalamnya, setiap barang yang berguna seperti baterai dan bensin untuk truknya, dan membawa semua buku ke perpustakaannya. Jika ia menemukan mayat, ia membungkusnya dengan spray dan kemudian menguburnya dengan bantuan ekskavator. Setelah selesai, dia menambahkan tanda X di depan rumah, lalu menandainya di peta. Suatu malam, Dale pergi tidur setelah menonton film lama seperti biasa. Tapi tiba-tiba dia terkejut mendengar ledakan di luar, kembang api bersinar di langit, yang berarti ada orang lain di sekitar. Keesokan paginya, dia pergi ke kota untuk menyelidiki dan menemukan sebuah mobil yang jatuh karena pengemudi yang tidak sadarkan diri. Nama pengemudi itu adalah Grace, yang sedang mabuk berat. Dale melihat sekilas ke dalam mobil, dan menyadari bahwa dialah yang berada di balik kembang api tersebut, dan dia juga membawa pistol. Beberapa saat kemudian, Grace terbangun di dalam sebuah rumah acak dengan perban di kepalanya. Setelah muntah, ia mencoba membuka pintu, namun terkunci. Dale berada di sisi lain dan mengajukan pertanyaan. Grace menjelaskan bahwa dia tidak melihat orang lain, dan dia tidak tahu mengapa dia masih hidup, yang sesuai dengan pengalaman Dale. Ia juga mengatakan jika pistol yang dia temukan di jalan dan hanya disimpan untuk keamanan. Dale tidak ingin Grace tinggal dan telah menyiapkan mobil untuknya. Jadi dia akan membukakan pintu hanya jika Grace berjanji untuk keluar setelah menghitung sampai 100. Namun Grace melanggar janjinya dan langsung membuka pintu, membuat Dale bergegas keluar rumah. Setelah memberikan kuncinya, dia pergi tanpa menghiraukan apapun yang dikatakan Grace dan keinginannya untuk tinggal bersamanya. Grace tidak menyerah dan dia mulai mengikuti Dale berkeliling, menawarkan bantuan untuk membersihkan rumah. Dengan dua pasang tangan, mereka mungkin bisa menyelesaikannya lebih cepat dan melanjutkan ke kota berikutnya, tapi di mata Dale, tidak ada kota lain. Dia tidak menerima Grace sebagai penolongnya, tetapi Grace terus mengikutinya, membawa kehadiran dan kegembiraan ke dalam kehidupannya yang telah lama hilang. Dan meskipun Dale berbagi makanan dengannya, dia menyuruhnya makan di meja yang berbeda dan menolak untuk mengobrol atau mendiskusikan teori-teori di balik apa yang menyebabkan kiamat. Hingga suatu malam, dia membungkam Grace dengan mengatakan bahwa dia merasa kesepian saat dikelilingi oleh penduduk kota. Melihat bahwa dia tidak membuat kemajuan, Grace mengambil barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Tetapi begitu dia masuk ke dalam mobil, Dale datang dan mengakui bahwa dia telah berubah pikiran, sehingga dia bisa tinggal untuk masa percobaan. Sejak saat itu, Grace pergi bersama Dale untuk membersihkan rumah dan mempelajari prosesnya. Grace menyadari bahwa Dale mengetahui nama semua mayat di kota, dan masih ingat jika mereka berhutang buku atau denda keterlambatan. Ketika tiba waktunya untuk menguburkan mayat, Grace merasa sangat tidak enak kepada Dale untuk tidak mengatakan apapun. Dan untuk mengenang orang-orang yang telah mati, setiap kali mereka menemukan mayat di jalan, Grace akan menahan nafasnya selama 10 detik saat mereka menguburnya. Dan hanya untuk menghiburnya, Dale mulai melakukannya bersamanya. Dale terkadang masih mengatakan bahwa ia merindukan ketenangan, terutama ketika Grace tidak mau diam, ketika mereka pergi berbelanja atau Grace memutar musik dengan sangat keras di dalam truk, tetapi Dale tidak memaksa. Suatu sore, Grace menyadari Dale tidak berada di perpustakaan dan mengambil kesempatan untuk melihat-lihat kantornya, di mana dia terkejut menemukan seluruh file gambar-gambar yang telah Dale ambil dari rumah-rumah. Hal itu cukup menyeramkan, dan Grace tidak tahu apa yang harus dipikirkannya, jadi dia pergi bersepeda untuk menjernihkan pikirannya. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari sebuah rumah dan ketika dia masuk ke dalam, Grace terkejut menemukan seekor anjing yang entah bagaimana bisa selamat juga.
Dia membawanya ke perpustakaan untuk dipelihara, dan meskipun Dale tidak suka dengan anjing ini, dia masih menawarkan beberapa ide untuk memberi nama. Meskipun pada akhirnya mereka tetap menamainya Dog. Sedikit demi sedikit, Dale dan Grace semakin menyukai satu sama lain. Mereka mulai makan di meja yang sama dan Grace berbagi cerita tentang masa kecilnya, seperti fakta bahwa dia dulu memiliki 2 ekor ikan mas. Namun dia masih tidak berani menyingkap rambutnya, karena dia tidak ingin Dale melihat bekas luka misterius di bagian belakang lehernya. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan Dog tengah menghancurkan sebuah buku. Merasa frustasi, Dale menyuruh Grace untuk membersihkannya sementara dia membawa hewan itu keluar. Tetapi ketika dia mencoba melakukannya, Dog malah menggigitnya. Grace membantu Dale membersihkan luka dan menjahitnya, namun kini Dale merasa sangat terganggu dengan kehadiran anjing tersebut, dan fakta bahwa Grace sangat menyayangi anjing itu membuat Dale semakin kesal. Keesokan paginya, Grace terbangun dan mendapati anjingnya sudah tidak ada. Dia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi karena dia telah mengikat anjingnya, dan ketika mencarinya di sekitar kota, Dale mengakui bahwa dia membiarkan anjingnya keluar untuk buang air kecil. Grace menyadari jika ini adalah alasan untuk menutupi fakta bahwa Dale telah menyingkirkan anjing itu, dan Grace menjadi marah karenanya. Jadi ketika mereka kembali ke perpustakaan, dia mabuk dan mengeluarkan berkas-berkas yang berisi foto-foto itu. Sambil menuduh Dale menganggap orang lain seperti benda, Grace mengatakan bahwa ketika dia pahit dan sendirian di kehidupan lamanya, dia bahagia dan kehilangan semuanya. Dale pergi tidur dengan rasa bersalah yang berat di pundaknya, sehingga keesokan harinya dia memperkenalkan Grace ke rumah kaca rahasianya, dan memberinya izin untuk merawat tanaman sebagai permintaan maaf. Dia juga secara tidak langsung menyatakan bahwa masa percobaan telah berakhir dengan mengizinkan Grace untuk membersihkan rumah sendiri, dengan begitu mereka akan lebih cepat menyelesaikannya. Rutinitas baru dimulai dengan mereka bekerja bersama sebagai pasangan yang setara, dan Grace mulai membantu menyiapkan makanan, namun dia masih menyembunyikan bekas lukanya. Dia juga menemukan sepasang walkie-talkie di sebuah rumah secara acak, yang memungkinkan mereka untuk tetap terhubung meskipun sedang berjauhan. Suatu sore, Grace menemukan sebuah rumah yang tidak ada di peta. Tetapi begitu dia memasukinya, Dale yang marah mengejarnya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh berada di sana. Dia tidak ingin membersihkan rumah ini, dan saat itulah Grace menyadari bahwa ini adalah rumah lama Dale. Ketika dia menunjukkannya, Dale menceritakan kematian pertama yang dia lihat, yang merupakan anak-anak kecil yang sedang istirahat, lalu akhirnya menyerah dan menerima untuk membersihkan rumah dengan bantuan Grace. Menguburkan ibunya sendiri secara emosional lebih sulit daripada mengambil mayat secara acak. Dan kali ini Dale membutuhkan waktu lebih dari 10 detik untuk menahan nafas sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah mereka selesai membersihkan rumah keluarga Dale, Grace akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang belum ia katakan, tapi bukannya mengatakannya, ia malah mencium Dale untuk menidurkannya. Ketika Dale bangun keesokan paginya, dia mendapati dirinya berada di tempat tidur di rumah yang sama dengan tempat dia membawa Grace pertama kali. Setelah mengambil pistol yang mereka tinggalkan di sana, Dale turun ke bawah dan terkejut menemukan Grace sedang sarapan dengan 2 orang yang selamat, Violet dan Patrick, yang dipanggil Grace sebagai orang tua, meskipun dia tidak terdengar terlalu yakin. Sambil terlihat ceria, mereka menjelaskan kepada Dale bahwa ada ribuan orang yang selamat yang hidup bersama sebagai sebuah komunitas di California. Dale tidak tahu karena dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kotanya sendiri untuk mencari orang lain. Jika tidak, dia akan melihat tanda-tanda yang mereka pasang di jalan. Marah dengan kenyataan bahwa Grace telah membuatnya merasa bahwa mereka adalah orang terakhir di bumi, Dale bergegas keluar rumah dan mengabaikan Grace yang mengikutinya, yang menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai orang tua barunya, mereka juga bukan pasangan suami istri, dan ia menganggap mereka gila. Dale tidak peduli, dia mendorongnya pergi dan kembali ke perpustakaan, di mana dia memuntahkan semua rasa sakitnya. Sementara itu, Violet meminta Grace untuk kembali ke California bersama mereka, karena mereka harus menjadi keluarga yang sesungguhnya. Sebelum ketiganya pergi, Patrick mengunjungi Dale di perpustakaan untuk mengundangnya datang ke California bersama mereka, karena keahliannya akan diterima dengan baik. Ada sebuah tim dokter yang telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan kerumitan pikiran manusia,
Tetapi karena pidato ini tidak membuat Dale terkesan, Patrick pergi setelah menulis alamatnya di sebuah buku secara acak untuk berjaga-jaga jika Dale berubah pikiran. Beberapa saat kemudian, Grace meninggalkan kota bersama Violet dan Patrick, menangis terseduh-seduh saat melihat bekas luka di leher orang tua barunya, dan mengingat apa yang menunggunya di California. Dale mencoba untuk kembali ke rutinitas lamanya, namun kesepian dan kesunyian yang dirasakannya cukup membuatnya gelisah, dan akhirnya ia melampiaskan kekesalannya dengan melempar barang-barang di rumah lamanya. Setelah semalaman memimpikan Grace yang sedang memutar film-film lama di perpustakaan, Dale memutuskan untuk mengeluarkan semua berkas yang berisi gambar-gambar untuk mendeskripsikan apa yang telah dilihatnya. Dale mengingat setiap wajah dan nama mereka, pekerjaan mereka, kepribadian mereka, dan selera membaca mereka. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar sendirian, dan gaya hidup ini tidak cocok untuknya lagi, Dale dengan putus asa mencari alamat yang ditinggalkan Patrick di perpustakaan, tanpa berhati-hati dengan buku-buku itu. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menemukannya. Perjalanan ke California sangat panjang dan sulit, tetapi Dale berhasil selamat dan telah membawa banyak perbekalan. Setiap kali dia menemukan jalan yang diblokir oleh mobil lain atau kehabisan bensin, dia langsung berganti ke kendaraan lain yang ditinggalkan dan terus berjalan. Begitu dia akhirnya sampai di California, Dale cukup kewalahan melihat lampu-lampu kota yang bercahaya, tapi dia mendorong kecenderungan antisosialnya sampai dia menemukan rumah Grace. Patrick dan Violet ada di sana, jadi Dale menunggu hingga malam tiba dan semua orang tidur, sebelum mengambil pistol dan masuk ke dalam rumah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kamar Grace, dan pemandangan yang menunggunya cukup mengganggu. Grace terhubung ke sebuah mesin yang membuatnya menjalani modifikasi perilaku, untuk melupakan semua trauma yang disebabkan oleh kiamat dan kehilangan keluarganya. Faktanya, setiap orang di komunitas ini telah melalui perlakuan yang sama, karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka dapat melanjutkan hidup dan bahagia kembali. Dale tidak membuang waktu dan meminta maaf atas sikapnya sebelumnya, lalu membantu melepaskan Grace dari mesin. Untungnya, Grace cukup sehat untuk berdiri dan pergi bersamanya. Dalam perjalanan keluar, mereka bertemu dengan Patrick, yang mencoba menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa sistem ini adalah pilihan terbaik, namun Grace mengambil pistol dan menembaknya di tempat. Pada saat itu, Violet muncul dan menyebutkan bahwa dia dulu memiliki seorang putri, dan ingin Grace menjadi seperti putrinya. Akan tetapi, dia juga tidak ingin memaksa Grace. Dia mengatakan akan mencari sesuatu untuk membersihkan darah, seolah-olah darah yang berceceran hanya seperti tumpahan susu. Setelah mengambil beberapa persediaan dan ikan mas milik Grace, mereka meninggalkan kota sambil mengabaikan orang-orang di jalanan yang menjalani hidup mereka dengan kebahagiaan yang dibuat-buat. Begitu mereka sampai di jalan, Grace mengaku tidak menyesal telah menembak Patrick, dan Dale meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, sambil menambah kecepatan untuk mencapai tujuan mereka berikutnya.